Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Habib Ahmad Purba. Pada kali ini kita akan membahas soal praktik kejuruan pada uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan untuk soal paket 4. Pada soal paket 4 ini kita diminta untuk merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall, yang kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui kabel maupun wireless DHCP. Adapun yang menjadi tugas kita pada setiap perangkat adalah pada router kita akan melakukan konfigurasi DNS, NTP, dan web proxy. Kemudian IP address serta gateway untuk internet, lalu mengkonfigurasi jaringan lokal DHCP full sebanyak 99 klien, lalu memberikan firewall pada jaringan lokal, kemudian membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Sedangkan pada jaringan lokal untuk wireless adalah konfigurasi DHCP server sebagaimana halnya juga pada jaringan lokal. Kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi SSID. Di sini nanti saya akan menggunakan access point. Lalu membuat 20 akun hotspot yang dilaksanakan melalui radius, serta mengkonfigurasi hotspot di radius agar aktif menggunakan internet hanya pukul 7 hingga 16. Kemudian kita melakukan blocking site serta blocking file. Baiklah, langsung saja kepada topologi gambar yang sudah diberikan pada soal. Di sini topologi sudah saya sesuaikan dengan kondisi jaringan yang ada di tempat saya. Adalah sebagai berikut. Sebuah router, kita di sini menggunakan router boot 951 UI, di mana pada Ether 1 terhubung ke internet melalui gateway 192.168.5.254. Kemudian untuk jaringan lokal, kabel melalui Ether 2 dengan IP 192.168.101/25. Lalu untuk Ether 3 terhubung ke access point melalui Ether 3 192.168.201/24. Baik, saat ini kita akan memulai konfigurasinya, di mana saya mengkonfigurasi menggunakan laptop, di mana posisi laptop saya saat ini berada di posisi topologi ini yang terhubung ke Ether 2. Baiklah, kita akan mulai konfigurasi dengan meremote router boot menggunakan Winbox. Pastikan dahulu bahwa sebelum kita mengkonfigurasi router maupun access point, pastikan kita telah mereset kedua perangkat tersebut. Baik, kita akan mulai mengkonfigurasi router dengan menggunakan Winbox. Kita jalankan aplikasi Winbox, lalu kita browse ke MAC address-nya. Di sini saya menggunakan MAC address, lalu connect. Di sini password adminnya masih default. Pada tampilan routers default configuration ini kita pilih remove configuration agar seluruh konfigurasi default yang ada dalamnya menjadi terhapus agar bisa kita konfigurasi ulang. Baik, kita kembali kepada soal. Langkah pertama di sini adalah konfigurasi DNS. Saya coba akan menggunakan urutan-urutan yang ada di soal. Kita masuk ke IP DNS. Sesuai dengan topologi yang saya buat di sini, saya menggunakan DNS adalah sama dengan gateway 192.168.5.254 serta Google 888.
maka 192.168.5.254 kemudian 8888, lalu allow remote request. Kemudian saya akan setting IP address, sengaja saya langkahi 2 dan 3 agar kita bisa mengaktifkan NTP. Di sini konfigurasi IP address untuk jaringan internet, saya akan berikan IP di Ether 1. Kita lakukan X 192.168.51/24, lalu kita arahkan ke Ether 1 sebagaimana pada gambar topologi melalui Ether 1 dengan IP 192.168.51, lalu apply dan OK. Kemudian masuk ke pengaturan gateway saya, kita tutup dulu IP routes, kita tambahkan di sini menggunakan gateway 192.168.5254, lalu apply, pastikan di sini reachable Ether 1. Kemudian kita masuk ke pengaturan IP DNS. Tadi sudah dibuat IP DNS pada langkah pertama tadi, lalu kita lengkapi dengan IP per walnut agar seluruh klien bisa mengakses melalui NAT dengan memilih chain menggunakan source NAT, out interface-nya kita gunakan Ether 1, lalu pada action-nya kita pilih masquerade, lalu apply, oke. Sampai di sini kita tes router apakah sudah bisa ping ke internet. Nah, sampai di sini ternyata router kita sudah connect ke internet. Lalu berikutnya kita konfigurasi NTP. Untuk NTP kita cek dulu jam di router kita menggunakan sistem clock. Lalu kemudian pastikan di sana time zone auto detect-nya sudah di checklist. Kemudian time zone-nya sudah tepat Asia Jakarta karena saya berada di waktu Indonesia Barat, yaitu di Medan. Kemudian jamnya sudah sesuai, itu jam 10.53. Saya mengerjakan video ini pada malam hari. Lalu oke. Kemudian baru kita konfigurasi sistem SNTP client. Pertama harus kita checklist dulu enable. Lalu pada primary NTP-nya kita masukkan NTP server NTP 0 ID pool NTP org, lalu kita copy, kita ganti 0 dengan server keduanya, itu 1 ID pool NTP org, lalu kita apply kan apakah ada di sini aktif server. Kelihatannya tidak aktif, kita harus menggantinya dengan menggunakan IP address. Ya, sepertinya error primary NTP server. Coba kita menggunakan IP address-nya langsung, yaitu untuk 0 ID full NTP org bisa kita ganti dengan 202.154.59.226. Lalu untuk yang satu server kedua bisa kita ganti menjadi 203.89.31.12. Lalu kita coba apply kan. Ya, di sini salah satu yang
prima NTP servernya aktif, lalu kita oke kan. Ya, dengan demikian NTP sudah kita setting. Lalu berikutnya kita konfigurasi web proxy menggunakan cache administrator, nama peserta @sekolah.sja.id. Saya copy saja. Caranya dari IP web proxy, lalu kita enablekan, kemudian pada cache administrator saya pastikan dengan nama, misalnya saya buat Habib, lalu cache on disknya kita checklist, apply, oke. Berikutnya kita kembali pada soal konfigurasi IP address untuk jaringan kabel. Masuk IP address, lalu add. Di sini IP-nya 192.168.101/25. Kita lihat soal 101/25 melalui Ether 2. Lalu apply OK. Kemudian kita lihat soal kembali, pengaturan DHCP pool sebanyak 99 klien. Maka kita pilih IP DHCP server, pilih DHCP setup, kita arahkan ke Ether 2 tadi untuk jaringan kabel, lalu next, DHCP networknya next, gateway-nya next. Kalau untuk 99 klien berarti mulai dari 102 hingga 100 next. DNS-nya default sesuai dengan konfigurasi DNS awal. Last time-nya tidak ditentukan pada soal, maka kita buat default saja. Lalu oke. Kemudian berikutnya kita membuat firewall agar IP 102 hingga 150 tidak dapat ping ke router. Caranya kita pilih IP firewall, lalu pada tab filter kita buat yang baru dengan mengklik add. Pada bagian chain-nya, karena ini menuju akses ke router, maka kita pilih input. Kemudian source address-nya adalah alamat yang tidak boleh melakukan ping, yaitu mulai dari 102 hingga 150. Kita pastikan ke source address. Lalu pada protokolnya adalah ping, maka kita pilih di sini ICMP. Kemudian baru kita berikan actionnya adalah tidak boleh, maka kita pilih drop, lalu apply. Ini bisa juga kita tambahkan sebuah komen, misalnya no ping ke router, lalu oke. Berikutnya kita soal nomor 9, buat firewall agar IP 100.168.151 hingga 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Maka kita ulangi tadi, firewall, filter rulernya kita tambahi, lalu karena ini akan meneruskan ke klien wireless, maka kita pilih forward. Kemudian source address-nya adalah alamat yang tidak boleh mengakses, yaitu mulai dari 151 hingga 100. Kemudian yang tidak boleh diakses adalah destination address-nya, kita cari dari soal adalah klien wireless. Maka klien wireless itu adalah 192.168.200/24. Kemudian untuk ping, tidak boleh ping, maka kita pilih HMP, lalu actionnya kita
berikan drop untuk menolak. Kemudian lalu kita apply. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan komen bahwa no ping ke wireless. Lalu oke. Kita lihat lagi kembali soalnya. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Caranya, kembali ke filter rules, kita buat yang baru, add. Karena ini ke akses ke router, maka kembali kita pilih bagian chatnya adalah input, kemudian actionnya, lalu kita pilih accept. Kemudian karena diminta untuk tercatat di log, maka kita checklist log. Kemudian pada prefixnya kita berikan prefix akses ke router. Ini nanti kita beri namanya akses router, maka kita copy saja ini, lalu apply OK. Kemudian kita cek di bagian log bahwa info firewall itu masih tercatat di memori, sementara pada soal harus tersimpan di disk. Maka pilih di sistem, kemudian di logging, maka pada bagian info ini kita double klik, lalu prefix tadi yang kita copy kita pastikan kemari, kemudian actionnya kita arahkan ke disk, lalu apply OK. Sehingga tadi yang awalnya di sini tersimpan di memori sudah tersimpan di disk. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya, yaitu jaringan wireless. Di sini kita konfigurasi IP address untuk klien wireless. Di sini pada topologi untuk klien wireless kita melalui Ether 3. Maka pilih kembali IP address, add, kita buat IP address yang baru, itu 192.168.201/24. Kemudian kita arahkan ke Ether 3, lalu apply OK. Kembali ke soal SSID. SSID di sini kita menggunakan access point, maka access point nanti belakangan kita atur. Kita lanjut ke nomor 13, membuat DHCP pool. Di sini DHCP pool langsung diberikan oleh hotspot, maka saya akan buatkan melalui hotspot. Caranya kita pilih IP hotspot, kemudian pilih hotspot setup, kemudian pilih interface melalui Ether 3, lalu next, kemudian local address networknya kita centang aja masquerade networknya default ya, lalu IP-nya 202 hingga 100 agar dapat klien 99, lalu next, sertifikatnya non, IP address SMTP-nya 000, DNS servernya default ya. Kemudian DNS name-nya adalah alamat webpack untuk masuk ke login. Sini contoh saya buat smk sch.id saja. Lalu next, kemudian ada lokal yaitu admin, saya buat aja passwordnya admin, lalu next, dan sudah berhasil kita buat server hotspot. Berikutnya kita disuruh membuat 20 akun. Namun sebelum ini kita buat, kita harus mengaktifkan dahulu radiusnya dan sinkronisasi hotspot dengan radius. Caranya, pertama kita masuk ke server profile,
Lalu di sini ada profile hotspot yang barusan kita buat. Kita double klik, lalu kita pilih tab radius, kita aktifkan use radiusnya, lalu apply dan oke. Kemudian kita pilih di sini menu radius, lalu di sini ada incoming. Di sini portnya kita terima paket dari hotspot ke radius, lalu apply dan oke. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pembuatan server radius, maka di sini terlebih dahulu kita cek dulu apakah sudah terinstall userman di router boot kita. Caranya di bagian file, lihat di bagian hotspot, kita perhatikan apakah ada di sini userman. Ternyata belum ada. Kemudian kita lihat juga di sistem package. Nah, di sini juga nama paket radius atau userman juga belum kelihatan, sehingga kita harus melaksanakan instalasinya, atau terlebih dahulu kita download paket-paketnya. Nah, saat ini router saya itu adalah versi 6.42.10. Kita cek dengan menggunakan update, pastikan dahulu kita sudah connect internet. Maka kita lakukan cek update. Nah, versi saat ini adalah 6.42.10, kemudian versi terakhir adalah 6.46. Lalu kita download dan install aja. Di sini memakan file atau ukuran kapasitas sebesar barangkali hingga 10 mega barangkali, atau 13. Nanti saja kita lihat. Ya, di sini sudah sistem is already update, sudah update. Lalu sekarang kita cek instalasinya. Nah, installation is okay. Kita tutup. Lalu kita download paketnya melalui alamat mikrotik.com. Kita buka website mikrotik.com, download. Lalu kita arahkan ke bawah sedikit. Untuk router saya sekarang adalah 6462 MIP SDI. Maka kita cari di sini, kita cari bagian ekstra paketnya, itu 6462 yang stabil. Lalu kita cari yang ekstra paketnya, maka kira-kira ini dia. Maka kita klik untuk mendownload. Maka kita tunggu hingga selesai untuk downloadnya. Nah, setelah selesai kita download, lalu kita buka di mana file tadi tersimpan. Nah, ini adalah hasil file yang kita download, lalu kita ekstrak. Nah, hasil ekstraknya ini adalah banyak file berextension NVK. Maka nanti yang kita gunakan adalah file yang bernama user manager. Lalu ini kita upload ke Winbox. Caranya ini coba kita perkecil dahulu. Nah, seperti ini. Ini kita tutup saja, lalu kita pilih file. Ini file. Lalu kita scroll ke bawah, dan user manager ini kita upload ke bagian hotspot paling bawah. Nah, kita tunggu hingga selesai. Di sini user manajernya sudah masuk ke dalam file. Nah, agar ini aktif, kita harus mereboot router boot kita, agar nanti setelah
booting dia akan memanggil agar menjadi sebuah aplikasi yang siap digunakan. Kita pilih reboot. Yes. Sudah selesai, sudah mati. Sekarang kita panggil kembali Winbox-nya. Kita buka lagi Winbox, lalu kita konekkan. Lalu kita periksa kembali hasil instalasinya di file. Scroll ke bawah, maka di sini sudah kelihatan user manager. Bisa juga kita cek dari sistem paket. Di sini juga sudah ada user manager. Oke, berarti user manager sudah terinstall di router boot kita. Lalu kita lanjutkan tadi radius. Setelah incoming, lalu kita add radiusnya. Lalu kita buat radius server yang baru. Servisnya adalah hotspot. Lalu kita berikan alamat di sini karena radius yang akan kita buat dengan hotspot yang sudah ada berada pada router yang sama, maka alamat yang kita buat adalah alamat loopback, yaitu 127.0.0.1. Jadi alamat loopback atau alamat localhost ya. Lalu kita berikan passwordnya, misalnya 123456. Bisa kita tampilkan passwordnya dari sini. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, saat ini komputer saya terhubung ke router menggunakan Ether 2. Maka akan saya panggil router melalui webpack userman, yaitu alamatnya adalah 192.168.101, lalu kita tambahi /userman. Kemudian di sini login menggunakan login mikrotik, yaitu admin, karena belum saya rubah passwordnya dan usernya, maka langsung saja login. Lalu di sini kita akan buat permintaan soal membuat user, membuat akun sebanyak 20. Caranya, pertama kita buat dulu router. Routernya kita beri nama yang baru, contohnya router KK 2020. Lalu IP address-nya adalah IP address localhost yang kita buat tadi dari sini, dari radius 127.0.0.1, karena masih berada dalam perangkat yang sama. Passwordnya 123456. Lalu add, pastikan passwordnya sama dengan yang di Winbox. Setelah kita buat nama routernya, lalu kita buat user atau profile. Di sini saya buat dulu profilnya dengan membuat profil baru. Contohnya saya beri nama profile random create. Nah, di sini sudah ada profile random. Kemudian kita share usernya kita buat unlimited. Kemudian kita simpan. Lalu pada add new limitation-nya kita buat dulu limitation-nya dengan sebenarnya limitation-nya tidak ada permintaan pada soal. Jadi kita hanya buat nama saja. Misalnya kita buat aktif 07 to 16, artinya aktif dari pukul 7 pukul 16. Jadi tidak ada limit baik download upload maupun berdasarkan ratingnya. Lalu kita buat saja operation, kita add saja sehingga ini adalah limitation-nya. Kita kembali ke profile, lalu kita buat add new limitation-nya. Limitation-nya itu nanti kita arahkan ke limitation yang tadi kita buat aktif 07 hingga 16. Lalu di sini baru kita tentukan aktifnya mulai jam
permintaan dari soal adalah, jadi nanti 20 akunnya nanti belakangan kita buat dahulu aktifnya itu mulai jam 7 hingga jam 16. Maka jam 7 hingga 16.00, lalu kita checklist aktif 07 to 16, lalu add, lalu kita simpan lagi profilnya. Kita checklist dulu di sini agar baru kita simpan sehingga persen successful. Lalu kita buat user di sini ada one, ada batch. Kalau one berarti kita buat satu persatu dengan nama bisa secara manual. Dengan batch maka nanti dibuat secara random. Kita pilih jumlah user itu sesuai soal adalah 20 akun. Kemudian namanya di sini nama prefix, artinya nama user diawali dengan nama apa. Di sini saya ketik misalnya dengan nama akun, kemudian artinya dimulai dari kata akun, lalu ditambahi dengan 3 huruf acak dengan password sebanyak 3 huruf atau 3 karakter, lalu didaftarkan ke profile random yang tadi kita buat, lalu add. Nah, ini sekarang sudah dibuat 20 username atau akun. Ini bisa kita cetak apakah melalui CSV file atau voucher. Kalau ingin di-download, silakan checklist download atau generate langsung agar ditampilkan di page. Lalu kemudian kita klik customer, karena di sini harus kita sesuaikan zona waktu di Winbox. Ini di Winbox dengan waktu di user main harus sama. Maka kalau pada Winbox waktu kita itu ada di clock menggunakan GMT offsetnya itu +7 ya, waktu Indonesia Barat. Maka di sini juga harus kita sesuaikan dari userman, yaitu di admin. Caranya kita double klik, lalu kita arahkan ke bagian format, kemudian variant time-nya kita pilih +7, lalu kita simpan. Tujuannya adalah agar setting waktu yang kita laksanakan pada profile jam 7 sampai 16 ini tepat sesuai dengan yang ada di Winbox. Lalu sudah selesai pembuatan akun hotspot dengan pengaturan aktifnya jam 7 hingga 16, lalu kita blocking site. Blocking site kita kembali melalui Winbox. Untuk blocking website dengan alamat linux.org, maka kita mulai dari IP role lagi. Kemudian di sini kita pilih tab filter rule, lalu kita add. Kemudian di bagian general kita pilih chain-nya adalah forward, protokolnya TCP, kemudian destination port-nya kita pilih untuk port HTTP yaitu 443 ya, karena akan kita blokir port HTTPS. Lalu pada tab advance kita pilih TLS hostnya adalah alamat tadi yaitu linux.org. Di sini kita tambahi bintang agar semua sub yang berhubungan dengan linux.org
termasuk di dalamnya. Kemudian pada actionnya kita pilih drop agar akses ke website tadi ditolak. Kemudian apply, kita buat komen, misalnya no access Linux org, lalu oke. Selanjutnya kita blocking file, nanti kita bisa melalui layer 7 protokol. Kemudian kita tambahkan yang baru, kita beri namanya untuk file yang di blocking adalah file mp3 dengan mkv. Ya, kita tulis di sini mp3. Pada reject v-nya kita pilih backslash bintang buka kurung mp3, lalu kita apply. Oke, bisa juga kita tambahkan komen no download mp3, lalu oke. Lalu kita buat juga yang baru, itu add. Di sini kita buat mkv, reject v-nya sama dengan tadi, slash titik dalam kurung mkv, lalu apply, bisa tambah komen no download mkv, lalu oke. Kemudian layer 7 yang kita buat tadi kita masukkan ke dalam filter rule. Caranya add, kemudian pada bagian general kita pilih forward, kemudian protokolnya adalah TCP, destination portnya di sini yang diakses itu adalah HTTP, maka kita pilih port 80. Kemudian pada tab advance-nya ini pada layer 7 kita masukkan tadi yang kita buat di reject v itu mp3. Kemudian baru kita berikan action-nya, yaitu tolak dengan drop, apply. Sini no download mp3, oke dan oke. Begitu juga kita buat untuk mkv, itu sama, chainnya forward, protokolnya TCP, lalu destination portnya 80 HTTP, lalu pada bagian advance-nya kita pilih layer 7, kemudian filenya adalah mkv, kemudian baru kita pilih actionnya drop untuk menolak, lalu apply, kita buat comment no down mkv, lalu oke. Lalu kita periksa soal kembali. Nah, tampaknya semua sudah kita kerjakan, tinggal satu nomor 12, yaitu konfigurasi pada access point. Sekarang kita konfigurasi access point. Saya akan cabut dahulu kabel mikrotik dari komputer saya. Selanjutnya akan saya sambungkan access point ke komputer saya untuk mengkonfigurasi access point. Pastikan access point sudah di reset. Maka di sini kita kembali
Nah, sudah terputus mikrotiknya. Kita buka webpage lagi, kita akses alamat akses point. Secara default saya menggunakan akses point merek TP-Link WA801ND. IP-nya adalah 192.168.0254. Lalu kita login dengan menggunakan user dan password admin. Lalu di sini agar tampilan menu utamanya muncul, saya klik exit. Nah, di sini hanya ada 3 konfigurasi atau 4. Pertama adalah WPS. Untuk di sini kita nonaktifkan WPS-nya agar klien yang connect ke WiFi tidak perlu memasukkan nomor PIN. Maka dengan mendisable, maka langsung connect. Lalu pada bagian network kita atur IP-nya sesuai dengan IP di Ether 3. IP di Ether 3 192.168.201. Lalu kliennya ada 99 mulai dari 2 hingga 100. Maka akses point saya berikan IP-nya 192.168.200.101. Lalu gateway-nya adalah alamat dari Ether 2 192.168.201. Lalu kita simpan. Kita tunggu hingga restartnya selesai. Ya, kembali permintaan login. Kita masuk ke admin. Lalu network sudah, kita sekarang ke wireless. Pada bagian wireless setting, kita pilih access point-nya untuk operation mode. Lalu wireless-nya kita berikan sesuai soal adalah nama peserta proxy UKK. Kita copy ini. Lalu kita pastikan kemari. Saya buat Habib. Lalu region-nya biarkan default untuk mempersingkat waktu. Lalu pada bagian security-nya kita pastikan security-nya disable, karena nanti security-nya langsung dari hotspot atau dari user hotspot sendiri, karena setiap user hotspot memiliki password masing-masing. Lalu ke bagian DHCP, di sini pastikan DHCP-nya kita disable, karena DHCP berasal dari hotspot server, sehingga pada access point kita disable DHCP servernya. Kemudian sudah kita simpan, agar aktif harus kita klik here untuk reboot. Nah, setelah proses reboot, maka nanti access point kita hubungkan ke router. Ya, sudah komplit, sudah selesai. Maka sekarang access point saya sambungkan ke Ether 3 mikrotik, sehingga sekarang posisi instalasi perangkat kita sudah seperti topologi berikut ini. Kita buka kembali Winbox, karena komputer saya sekarang sudah terhubung ke Ether 2. Jadi posisi komputer saya berada di sini sudah terhubung ke Ether 2 mikrotik. Lalu kita connect. Sekarang saya akan aktifkan smartphone saya untuk melihat WiFi. Saya menggunakan menghubungkan
atau menampilkan layar Android HP saya ke layar komputer menggunakan aplikasi Power Mirror. Kita buka. Di sini handphone saya hubungkan melalui kabel. Saya setting dahulu agar tampilan Android di layar komputer bisa tampil. Saya geser ke pinggir. Ya, tampaknya sudah bisa kita tampilkan layar handphone di komputer. Sekarang saya akan tampilkan WiFi. Kita aktifkan WiFi-nya. Kita langsung muncul alamat atau SSID komputer saya. Bukan. SSID access point yang tadi kita buat. Sekarang kita cek dahulu IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.299. Sekarang kita buka atau connect atau login hotspot. Saya menggunakan browser, lalu kita ketikkan di URL-nya, yaitu alamat dari domain tadi yang kita pilih yang kita buat waktu pembuatan server hotspot, yaitu smk.sch.id. Lalu kita buka, maka di sini tampilan login. Kita ketikkan di sini usernya. Saya periksa dulu user kita dari userman. Nah, kita pilih user. Tadi karena sudah pernah kita cabut kabel router, maka dia minta harus login ulang. Kita buat admin. Passwordnya kosong. Di sini ada akun. Kita double klik untuk melihat passwordnya. Nah, sini saya masukkan akun. Usernya adalah akun min K2N. Kemudian password 47G A7G. Lalu oke. Nah, di sini kita lihat access deny at this time. Saya perbesar layarnya. Access deny at this time. Artinya aksesnya ditolak pada waktu ini. Pada waktu sekarang. Kenapa? Karena sekarang saat ini sudah pukul 11.53 malam. Sementara kita lihat pada profile. Saya tutup dahulu. Pada profile, aksesnya itu tersedia hanya pukul 7 hingga pukul 16. Sekarang coba kita tes dengan merubah jamnya menjadi hingga jam 24. Lalu kita simpan. Sehingga ini jam 11.54 berarti PM, berarti malam. Sudah kita simpan tadi. Saya ulangi, admin, kita login ulang.
Kita masuk ke profile. Oh, sudah berubah 2359. Lalu itu kita masukkan passwordnya adalah 7G. Lalu oke. Nah, di sini langsung bisa login, artinya sudah aktif. Welcome akun K2N. Bisa kita lihat di Winbox. Kita perhatikan IP hotspot. Lalu kita user aktif. Nah, di sini yang aktif adalah akun K2N. Nah, ini berarti tes untuk 20 akun, kemudian menggunakan internet pada pukul yang ditentukan sudah berhasil. Baik, ini sekarang kita lanjut ke pengujian yang lain. Pertama adalah cek untuk klien LAN dahulu, yaitu klien di komputer saya saat ini. Pertama, kita cek dahulu IP address, apakah sudah IP DHCP. Kita klik di sini lalu detail. Nah, di sini IP-nya sudah DHCP, yaitu IP 192.168.100.100. Setelah berhasil cek IP DHCP, lalu kita cek koneksi ke internet dengan ping google.com. Nah, sudah reply, artinya sudah connect ke internet. Yang ketiga adalah di sini pengujian buat IP, buat firewall agar IP mulai dari 102 hingga 150 tidak dapat ping ke router. IP saya di sini adalah 100, maka kita berada di sini tidak dapat ping ke klien wireless. Sekarang coba kita lihat dulu IP wireless di handphone saya. Itu IP-nya 192.168.299. Maka kita buat ping 192.168.299. Nah, di sini tidak bisa ya dari klien LAN connect ke klien wireless di smartphone menggunakan 299, tidak bisa ping, berarti sudah terpenuhi. Soal nomor 9. Kemudian ping ke router untuk IP ini, berarti IP ini IP komputer saya buat dahulu setting menjadi IP statik agar memenuhi permintaan soal bahwa IP 192.168 di bawah 50. Misalnya saya buat IP-nya 10. Di sini 128 karena per 25. Lalu DNS-nya 192.168.5.254, baru 888, yaitu alamat dari Ether 2 router boot. Kita cek apakah connect internet ini. Ya, sudah kita rubah IP-nya, sudah connect ke internet.
Lalu kita cek lagi soal IP saya saat ini, kita rubah menjadi statik menjadi 120, berarti di dalam rentang 2 hingga 50. Tidak boleh ping ke router. Kita pilih, kita buat ping alamat router 192.168.101, yaitu gateway-nya sendiri. Ya, tidak bisa ping. Ini firewall kita harus kita cek dahulu. Firewall no ping ke router. Jadi kita saat ini ada di sini. Kita ulangi dengan tambah minus T. Kita lihat perubahannya di sini. Ya, sementara di bagian nomor 14 di flag 14 ini ACC input ini adalah tadi agar segala akses ke router tercatat di disk. Jadi akan bertambah terus kapasitas di disk. Jadi berhasil ya, bahwa ping ke router tidak berhasil. Lalu tadi ping ke klien wireless tadi sudah kita buat, bahwa IP 151 hingga 100 ketika komputer saya ini masih DHCP, komputer klien kabel masih DHCP, juga tidak berhasil ping ke klien wireless. Sekarang kita ubah lagi IP addressnya menjadi DHCP. Kemudian kita masuk ke website yang tadi diblokir, yaitu linux.org. Kita cek apakah akses ke linux.org berhasil dilaksanakan. Kita lihat firewall kita. Itu no akses ke linux.org. Kita lihat perubahan byte-nya itu berjalan. Tidak bisa ya. Ini sini cek proxy and firewall. Kita coba dahulu. Kita cek di sini bahwa ya berubah ukuran byte-nya, menunjukkan bahwa akses ke linux.org ini memang sudah ditolak, sehingga nampak perubahan pada firewall no access linux.org ini sedang berlangsung penolakan terhadap
akses ke Linux.org. Berikutnya kita cek blocking file. Kita buka dulu Google, lalu kita cek dulu, kita download file MP3, kita cari dengan indeks MP3, kemudian kita buka salah satu contohnya index of download MP3, lalu kita download sebuah file, contohnya sebuah apa ya, musik mungkin barangkali. Saya cari yang kecil saja, Afterlife MP3. Sambil kita perhatikan no download MP3-nya, yaitu di ini ya, no download MP3. Apakah berubah? Nah, kita coba, ini sudah muncul. Saya menggunakan IDM. Coba kita download. Ternyata gagal ya, tidak bisa. Dan perubahan baiknya sudah berjalan 4560. Berarti download MP3-nya ditolak. Berarti firewall yang kita terapkan itu berhasil. Sekarang kita cek MKV-nya. Coba kita tambahkan di sini index of MKV. Kita cari, saya contoh di sini index of MKV. Nah, kita lihat di sini file-file MKV apa saja. Misalnya saya pilih test 7 cut. Mungkin ini tampil karena pernah dicoba, pernah saya mendownloadnya. Kita oke-kan saja. Sambil terus berproses, kita lihat ini perubahan byte pada MKV firewallnya sudah berubah. Nah, di sini tampil info downloadnya dari IDM. Namun karena di sini tidak ada, kita coba start, ternyata tidak berhasil. Sekarang coba kita tes dengan mendisablekan, apakah bisa kita mendownload MKV tadi. Kita disable, lalu kita kembali ulangi. Nah, ternyata dari sini bisa berhasil karena ukurannya bisa kelihatan. Lihat di sini, kita pernah saya coba dan berhasil. Ini 2,00 mega dan berhasil di download. Dengan demikian, maka firewall untuk penolakan file MKV sudah berhasil kita buat. Sekarang kita aktifkan kembali. Oke, demikian pengujian dari klien kabel. Sekarang kita pindah ke klien wireless. Saya aktifkan lagi smartphone saya. Kita cek dulu di sini apakah masih aktif. Kita buka dulu statusnya. Ternyata sudah tidak aktif.
Barangkali karena sudah melebihi batas waktunya, kita lihat di coba kita masukkan lagi A7 G, lalu oke. Ya, tidak aktif. Kita periksa kembali profil kita. Nah, profil kita ini sampai jam 23.59. Sebentar, saat ini sudah jam 12 pagi. Sekarang coba kita ganti mulai jam 00 hingga jam 08 contoh. Kita simpan. Kita simpan saja dulu. Lalu kita kembali ke user. Di sini profil randomnya nggak kelihatan. Ya, kita lanjut. Kita coba ganti user yang lain, misalnya akun Gap. Apakah akun Gap bisa digunakan? Lalu passwordnya JDR, buka. Ya, sudah bisa aktif. Kita lihat di IP hotspot. Sini yang aktif adalah akun Gap. Kemudian kita cek berapa IP-nya, yaitu 299. Kemudian statusnya sudah dapat ya, yaitu di dalam rentang dari 2 hingga 100. Kemudian kita cek koneksi ke internet dengan membuka google.com. Ya, ternyata berhasil ya connect ke internet. Lalu kita buka di sini blocking site-nya, yaitu file, yaitu alamat linux.org. Ini dia linux.org, lalu kita pilih. Ya, stagnan ya, tidak bisa. Artinya pencarian alamatnya tidak bisa diakses. Jadi linux.org-nya tidak dapat diakses. Lalu kita buka Google kembali. Sekarang kita masukkan di sana indeks MP3. Kita akan mencoba mendownload MP3. Kita perbesar, kita cari yang ukurannya kecil. Ini Afterlife. Simpan file.
Kita coba unduh. Nah, di sini kita lihat firewall kita masih terlihat sedang mengunduh. Ya, jadi sedang mengunduhnya tidak selesai-selesai. Berarti proses kita lihat perubahan ukuran byte-nya di no download mp3 sudah berubah, artinya proses deny-nya sedang berlangsung. Sekarang kita coba lihat untuk MKP-nya. Contohnya ini kita pilih yang tadi. Kita pilih test7 cut, simpan file. Kita unduh juga. Kita lihat bagaimana prosesnya. Kita lihat perubahan di no download mkp. Di sini sedang mengunduh, tidak selesai-selesai ya. Ya, di sini kita lihat bahwa download mp3 dengan mkp masih 0 byte, tidak bisa dilaksanakan. Oke, dengan demikian blocking filenya baik mp3 maupun mkp sudah berhasil. Maka demikianlah konfigurasi untuk pembahasan soal paket 4 ini, dan semua berjalan dengan baik. Demikianlah teman-teman pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.